Baik, perkenalkan nama saya Benedictus Telambanua dengan NIM B1B12065. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2023. Nah, di sini pada video kali ini saya akan eh, membahas mengenai apa saja pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Nah, baik langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, teman-teman. Baik, sebelum kita mengetahui apa saja jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, kita dulu harus tahu apa sih pajak daerah itu atau apa konsep dari pajak daerah tersebut. Nah, di sini saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di sana dijelaskan bahwa pajak daerah atau yang disebut dengan pajak-pajak yang selanjutnya disebut dengan pajak itu merupakan suatu kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari kata awalnya saja kontribusi wajib berarti ya mau tidak mau semua warga negara wajib membayar pajak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua warga negara itu wajib membayar pajak? Ya, tentu saja tidak. Nah, pajak ini berlaku bagi orang-orang yang wajib pajak. Nah, terus apa saja sih pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi ini? Nah, sebelum kita ke situ, di sini saya mau memaparkan beberapa peraturan atau undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia mengenai pajak eh, pajak daerah dan pajak pusat. Nah, di sini undang-undang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Mei tahun 1997. Nah, ini kemudian diamandemenkan lagi atau diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian diamandemenkan lagi, Pak, eh, atau diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian diamandemenkan lagi atau diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Ini merupakan undang-undang terbaru eh, yang membahas hubungan keuangan antara pemerintah pusat, pajak pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Nah, kembali dengan pertanyaan saya sebelumnya, apa sih jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi ini? Nah, untuk jenis-jenis pajaknya itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ada ada 7 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Nah, yang pertama itu pajak kendaraan bermotor. Nah, apa sih pajak kendaraan bermotor itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor yang dimaksud eh, adalah semua kendaraan roda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dengan bahan bakar listrik atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
Nah, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya itu menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Nah, untuk objek pajak dari kendaraan bermotor ini adalah objeknya yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, kemudian eh, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa tidak semua kendaraan bermotor dikenakan pajak. Ada beberapa jenis kendaraan bermotor yang tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor ini. Apa saja itu? Ya, yaitu yang pertama kereta api. Yang kedua yaitu kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kendaraan motor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Kemudian eh, apa jenis kendaraan motor yang dikenakan pajak yaitu objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Nah, kemudian untuk subjek pajak kendaraan bermotor tersendiri yaitu ya orang atau pribadi yang memiliki atau yang menguasai kendaraan bermotor tersebut. Nah, kemudian subjek dari ini sering disebut dengan wajib pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi wajib pajak ini merupakan orang atau pribadi atau badan yang memiliki kendaraan tersebut dan wajib membayar pajak. Nah, kemudian untuk tarif pajak kendaraan bermotor atau PKB tersendiri yaitu menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu bahwa penetapan tarif pajak per motor ini ada beberapa kriteria. Itu yang kriteria yang pertama yaitu untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%. Nah, kemudian kriteria kedua yaitu untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, itu tarif PKB-nya itu ditetapkan secara progresif, paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Nah, kemudian kriteria selanjutnya yaitu eh, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Kemudian untuk tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum seperti ambulans, pemadam kebakaran, kemudian sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah TNI Polri, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan di dalam peraturan daerah itu ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%. Kemudian kriteria selanjutnya untuk tarif pajak PKB-nya yaitu untuk tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat besar itu sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Jadi di sini teman-teman di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 di sana dijelaskan untuk tarif PKB segini segini. Nah, untuk berapa rupiahnya itu tergantung dari ya regulasi dari pemerintah daerah setempat. Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 ini cuman eh, menjelaskan bahwa ya tarifnya itu dari segini sampai segini dari si minimal dan maksimum untuk tarif penarikannya. Sedangkan untuk berapa rupiahnya itu tergantung regulasi masing-masing daerah. Nah, kemudian untuk masa pajaknya sendiri itu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk PKB sendiri dikenakan masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat pendaftaran kendaraan bermotor. Nah, kemudian eh, untuk pembagian hasil PKB tersendiri itu nggak semua PKB ini masuk ke kas Pemprov.
ini ada pembagian hasil PKB. Nah, kepada siapa dibagi? Ya, kepada daerah, kabupaten, dan kota. Nah, berapa persen? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, untuk pembagian hasil pajak PKB tersendiri itu untuk provinsi 70% dan untuk kabupaten kota itu 30%. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pajak kedua, yaitu pajak balik nama kendaraan bermotor atau disingkat PBNKB atau BBNKB. Nah, apa itu BBNKB atau pajak balik nama kendaraan bermotor? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, BBNKB ini merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, untuk objek dari pajak balik nama kendaraan bermotor sendiri ya adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda, kemudian beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Nah, kemudian di BBNKB tersendiri ada pengecualian pengecualian. Maksudnya di sini ya nggak semua kendaraan motor dikenakan balik nama. Ada beberapa objek dari BBNKB yang tidak dikenakan pajak. Nah, untuk kriterianya sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, apa saja kriterianya? Yaitu yang pertama, kendaraan bermotor yang masuk dari luar negeri. Maksudnya di sini untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah. Kemudian untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Kemudian kriteria selanjutnya itu kendaraan bermotor milik kedutaan atau konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dengan asas timbal balik. Nah, kemudian kriteria selanjutnya yaitu kendaraan bermotor milik pabrikan atau importir yang semata-mata bersedia untuk dipamerkan atau dijual dan terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang tetapi tidak mengubah kepemilikannya. Nah, kemudian kriteria pengecualian dari objek apa sih? BNKB selanjutnya yaitu kereta api. Kemudian kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian kriteria selanjutnya itu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional yang memang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dengan asas timbal balik. Itulah eh, kriteria-kriteria yang tidak dikenakan pajak balik nama kendaraan bermotor. Kemudian selanjutnya untuk subjek dari pajak balik nama kendaraan bermotor tersendiri yaitu orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, TNI, ataupun Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor atau yang menguasai kendaraan bermotor. Nah, kemudian eh, untuk tarif balik nama kendaraan bermotor tersendiri, ya seperti yang saya jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu cuma menjelaskan eh, maksimum dan minimum penarikannya. Sedangkan untuk berapa rupiahnya itu tergantung dari regulasi Pemprov sendiri. Nah, untuk berapa tarifnya itu, berapa maksimum dan minimum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Apa saja kriterianya? Mari kita bahas. Oke, kriteria yang pertama yaitu 12,5%
untuk kendaraan bermotor pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota, pemerintah desa, TNI, dan Polri. Kemudian 10% untuk kendaraan bermotor listrik roda 4 atau lebih. Kemudian eh, untuk tarif selanjutnya itu 0,75% untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar. Kemudian 15% untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan kapasitas isi silindernya 250 cc atau lebih. Nah, kemudian untuk tarif selanjutnya itu 12,5% untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan kapasitas isi silinder di bawah 250 cc. Nah, kemudian untuk tarif selanjutnya itu 2,5% untuk kendaraan bermotor listrik roda 2 dan roda 3. Kemudian untuk eh, pembagian hasil, jadi di sini teman-teman, untuk pajak balik nama kendaraan bermotor ini tidak semua masuk ke kas Pemprov. Ini ada pembagian hasil pajak antara Pemprov dan Pemda kabupaten dan kota. Nah, untuk berapa persennya itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak balik nama kendaraan bermotor untuk pembagian hasilnya itu untuk provinsi itu 70%, untuk kabupaten kota itu 30%. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pajak bahan kendaraan bermotor. Nah, apa itu pajak bahan kendaraan bermotor? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di sana dijelaskan bahwa pajak bahan bahan bakar kendaraan bermotor ini adalah pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Objek dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor sendiri adalah bensin, premium, pertamax, premix, solar, dan sejenisnya. Kemudian untuk subjeknya yaitu subjek dari pajak bahan kendaraan bermotor konsumen, konsumen orang yang eh, menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian eh, wajib PBBKB atau begini, atau orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan kendaraan bermotor. Kemudian subjek dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor selanjutnya yaitu penyedia penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang meliputi produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik yang dijual maupun yang digunakan sendiri. Kemudian subjek dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor selanjutnya yaitu penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian untuk tarif dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersendiri itu sebesar 5% dikali nilai jual setelah pajak pertambahan nilai. Untuk perhitungannya itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, pajak bahan kendaraan bermotor ini juga tidak semuanya masuk ke kas Pemprov. Ini ada pembagian hasil antara Pemprov dan Pemda kabupaten dan kota. Nah, untuk berapa eh, persen pembagiannya meliputi untuk provinsi 30%, untuk kabupaten kota itu 70%. Nah, selanjutnya yaitu pajak air permukaan. Nah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Nah, apa itu air permukaan? Nah, air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun yang di darat. Kemudian objek pajak dari air permukaan sendiri yaitu
eh, ya itu ya pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Jadi airnya, objeknya ya. Kemudian di sini di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan juga bahwa ada beberapa pengecualian dari objek pajak air permukaan ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat. Kemudian kedua yaitu pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Itu beberapa eh, pengecualian dari objek pajak air permukaan. Kemudian selanjutnya, untuk subjek pajak dan wajib pajak dari pajak air permukaan tersendiri meliputi orang pribadi atau badan yang dapat melakukan atau yang memanfaatkan air permukaan. Kemudian selanjutnya untuk tarif dari pajak air permukaan sendiri meliputi sebelumnya untuk tarifnya sendiri itu mempertimbangkan beberapa faktor. Jadi eh, untuk memberikan tarif terhadap pajak air permukaan ada beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis sumber air permukaan, kemudian lokasi sumber air permukaan, tujuan tujuan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, kemudian volume air permukaan, kemudian kualitas air permukaan, luas areal tempat pengambilan air permukaan, kemudian musim pengambilan air permukaan, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan pemanfaatan air permukaan. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk tarif pajak air permukaan ini tarifnya itu berbeda-beda tergantung faktor yang saya sudah sebutkan tadi atau sebelumnya. Kemudian untuk eh, tarif permukaan ini itu 10%, ya 10%. Jadi untuk tarif pajak permukaan ini ya sebesar cuma 10%. Ya 10%. Ini ada perhitungannya teman-teman, cuman lain kali lah kita bahas ya. Kemudian untuk pembagian hasil dari pajak air permukaan ini untuk provinsi itu sebesar 50%, untuk kabupaten kota sebesar 50%. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak rokok. Nah, itu tidak asing lagi ya. Pajak rokok berarti ya pajak rokok, pajak smoking. Nah, merujuk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok, cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersama dengan pemungutan cukai rokok. Berarti yang dikenakan pajak itu ya cukai rokoknya. Nah, eh, untuk tarif dari pajak rokok tersendiri itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu sebesar 10% dari cukai rokok. Nah, kemudian hmm, ini tidak semua pajak rokok ini masuk ke kas Pemprov. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ada pembagian hasilnya. Nah, itu proporsinya itu 30% untuk pemerintah daerah dan 70 daerah provinsi dan 70% untuk pemerintah kabupaten kota. Berarti pajak rokok ini enggak semuanya masuk ke kas Pemprov. Ada pembagian hasil antara.
Pemprov dengan Pemda kabupaten dan kota. Kemudian selanjutnya yaitu pajak alat berat. Nah, pajak alat berat atau disering disingkat PAB itu adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Nah, alat berat ini merupakan alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dari pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia. Nah, kemudian beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen, serta beroperasi pada area tertentu. Kemudian untuk objek dari PAB sendiri atau pajak alat berat sendiri yaitu kepemilikan atau penguasaan dari alat berat. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga menjelaskan bahwa ada beberapa pengecualian dari objek pajak alat berat ini. Nah, kriteria pengecualiannya yaitu yang pertama yaitu alat berat yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah, tentara nasional dan kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian kriteria selanjutnya itu alat berat yang dimiliki oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memang memperoleh fasilitas bebas pajak. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu kepemilikan atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur di dalam Perda. Berarti ini tergantung dari regulasi masing-masing daerah. Nah, untuk subjek PAB sendiri atau pajak alat berat sendiri yaitu orang atau badan atau lembaga atau pemerintah yang menguasai alat berat. Nah, kemudian untuk tarif PAB sendiri itu sebesar 0,2%. Jadi begini, tarifnya itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu sebesar 0,2%. Untuk berapa rupiahnya itu tergantung dari regulasi pemerintah daerah. Jadi berarti tarif PAB ini bisa berbeda-beda tiap daerah, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu eh, opsen pajak mineral bukan logam dan bantuan. Bantuan. Nah, apa itu opsen pajak mineral bukan logam dan bantuan? Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan, baik yang bersumber di dalam permukaan bumi, yang maksudnya yang sumbernya di alam, di dalam permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian untuk objek pajak dari pajak mineral bukan logam dan bantuan ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan. Nah, bantuannya itu meliputi ada asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, batu bentonit, bentonit, dolomit, feldspar, garam, garam batu, halite, grafit, granit, andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, aker, pasir, kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah, serat, Fuller Earth, tanah diatom, tanah liat, tawas, tras, ya rosif, zeolit, basal, trakit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya untuk subjek dari pajak mineral bukan logam dan batuan ini yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Nah, untuk tarif dari pajak mineral bukan logam dan batuan ini itu sebesar 25%. 25%. Untuk berapa rupiahnya itu tergantung regulasi Pemda setempat. Jadi masing-masing daerah memiliki
rupiah yang berbeda-beda. Tapi batas maksimumnya itu ya cuma 25%. Jadi kesimpulannya begini teman-teman. Untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi itu ada 7 jenis, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, untuk eh, tarifnya sendiri itu memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Yang diatur di dalam undang-undang tersebut cuma tarif berapa maksimum dan minimum penarikan pajaknya. Nah, untuk berapa rupiahnya itu tergantung dari regulasi Pemda, Pemkot, Pemprov setempat. Jadi eh, demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.